bagi umat Islam itu harusnya nggak boleh. Iya benar. Nah, Iya itu dari benar. situ Ini kita harus lihat dari perspektif lain lah. Oke, kalau kita sadarnya kita itu kan Islam. Iya, Oke, iya. gitu. Ada Satu, perspektif lain. pinjol nggak boleh. Kedua dengan cara yang seperti tadi bos, nggak usah bayar. Kita utang nih, nggak usah bayar. Dosa berlipat itu, berlipat. Udah pertama riba, dosa riba, dosa nggak bayar utang. Nggak bayar utang. Ya, jadi kita negara sebenarnya mau melindungi kita apa merumuskan kita sih? Gimana sih Pak? Pak tolong Pak kasih kejelasan Pak. Kalau kita nggak bayar dosa Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak semangat gitu bro? Semangat sebenarnya bos, cuman saking semangatnya sampai ketahan. Oh iya. Jadi nggak semangat. Karena apa? Maksudnya nggak bisa di sini. Takutnya ntar gitu. meledak gitu kan. Meledak, Iya. Ayolah, Jadi semangat. semangatnya di tempat lain aja gitu loh maksudnya. Semangatnya berantakan. Ya gitu lah pokoknya. Ya saking lamanya kita nggak siaran. Selalu gitu ya? Iya selalu gitu ya saking lamanya. Saking lamanya Enggak, terus. emang kita tuh di Tapi ini desain tapi ini Le, udah masuk rekor. Selama kita perhelatan kita selama ini paling rekor bos. Karena apa? Karena sampai mixernya ini berdebu. Oh iya. Mixernya berdebu gitu loh. Mixer kalau- ini kayak berdebu semua. Ya. Iya. kita emang didesain tuh setahun 3 kali. Oh gitu. Jangan dong. Karena Parah. banyak momen-momen yang memang yang harus Udah dikulik. ketinggalan Yang gitu. ketinggalan Iya, yang harus betul. bisa kita kulik gitu kan. Iya, betul. Iya. Bagian dari kritikan juga kan. Ya, karena bagaimanapun juga ya suara rakyat adalah suara Tuhan. Suara muda? Suara muda bukan suara orang tua. Iya. Tapi kita semua orang tua ya. Iya. Kenapa suara muda sih? Tapi masih muda. Ya kan masih muda. Orang tua yang masih muda. Ya kan yang kalau muda itu kan dari umur berapa? Sampai 40 kan? Iya. Ya, 40 tahun itu masih muda. Muda. Ini Nah, 40 kita berapa? masih Enggak lah. 30 juga belum kita. Ya, tapi kabar semua sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa namanya? Kita sudah melewati masa-masa kritis. Masa kritis. Iya, dari keadaan pandemi. Kita masuk IGD. Masuk IGD kemarin. Enggak, walaupun itu juga kritis. Kondisi. Dari segala macam. Kesehatan juga ngeri Ekonomi kan? juga ya. Ekonomi apalagi Tapi yakin udah keluar dari kondisi itu? belum juga. Belum, cuy. Baru transisi Baru kali ya. transisi. Kalau Makanya dari- gak sewas-was kayak kemarin gitu. Ya, kalau dilihat kalau dalam konteks kondisi pandemi, yes, emang iya Iya. gitu karena ada sedikit ya kayak kelonggaran dalam beraktivitas lah gitu kan. Betul. Terus PPKM juga diturunin levelnya. level 2 ya Udah sekarang. banyak yang vaksin Iya, juga. udah yang vaksin juga. Udah vaksin, Bos? Satu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kelar. Masih satu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah berapa bulan nih serius? Enggak kan kita punya ikhtiar masing-masing, Bos. Iya, ya kan ikhtiar enggak sih. masing-masing. Saya juga nggak gitu. memaksakan sih. Iya, ya siapa juga yang bilang lu maksa kan? Iya. Gak ada. Tadi sebenarnya gue pengen briefing itu loh. Jangan nanya soal vaksin. Oh iya. Gue briefing itu jangan nanya soal vaksin deh. Enggak lah, itu bukan masalah Iya, inti. itu bukan masalah problem. pro atau kontranya kita Iya, terhadap vaksin bukan. bukan. Tapi ini masalah ikhtiar kita masih mampu nggak tanpa Iya, vaksin gitu loh Iya, maksudnya. tapi masih mampu ya. Masih mampu insya Allah, insya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu. Lagian juga gue jadi ada alasan ke keluarga gue Apa tuh? kalau nggak bisa jalan-jalan karena nggak ada surat vaksin. Iya, serius. Tapi sekarang udah banyak, Bos. Apa tuh? Vaksin apa surat-suratan. Bohongan. Iya, Oh, serius? udah banyak. Iya, udah banyak itu. Oh, apa sih yang di kapitalis apa sih yang jadi bisnis ya kan? Apa jadi bisnis gitu loh. Aduh kasihan. Salah satunya juga kan masuknya yang tes Parah, PCR itu ya. Sekarang Ya. yang diperuntukkan untuk orang-orang yang melakukan perjalanan menggunakan pesawat atau terbang ya kan. Wajib. Wajib. Tapi kan dikritisi lagi tuh. Karena Akhirnya turun antigen katanya, juga cuy. boleh. Iya, turun terus antigen juga boleh katanya. Oh gitu. Baru iya gara-gara kritisin terus. Itu kan karena bermula dari statementnya Pak Jokowi untuk menurunkan harga PCR gitu kan yang tadinya sekitaran 600.000 lah gitu. Sekarang jadi 2 juta. Sekarang Iya, sekarang turun sampai ke 250 sampai 270.000 gitu iya. Tapi udah nggak bisa turun lagi. Ya nggak tahu gitu kan. Ya Ini enaknya gratis sih. Enaknya. ya harusnya begitu, Tapi sebelum bahas itu dulu, sebelum bahas Oke. bagaimana harusnya, ini pun sudah jadi ibaratnya yang harusnya pemerintah itu dengan lembaga kesehatan itu bekerja sama dalam menangani masalah ini, justru malah sekarang Ribut ya? ribut gitu loh, ribut tanda kutip ya maksudnya ya. Iya. Karena lembaga kesehatan sendiri kan ternyata banyak banget yang ternyata tidak menyanggupi pemerintah untuk menurunkan harga tes PCR ini. Betul. Banyak alasannya termasuknya karena
masalah importir. Dari importir itu kan belum turun. Iya. Masa tiba-tiba mau turunin ya kita Iya. tekor long cuy, ya kan gitu. Dari dulu emang tekor sih sebenarnya. Mau Iya. segala macam aspek. Iya benar. Cuman kalau melihat masalah ini gitu ya, ini kan masalahnya sistematis men. Betul. Ya, Ya kan, nggak cuma terletak di permasalahan lembaga kesehatannya Lembaga aja kesehatan. yang nggak bisa memenuhi pemerintahan dari pemerintah. Tapi karena pemerintahnya juga yang tidak memfasilitasi akan hal itu gitu kan. Betul. Yang harusnya permasalahan kesehatan ini bisa dirasakan secara tadi yang lu bilang gratis. Tanpa harus ada membayar gitu kan. Ini malah justru jadi dalam bisnis begitu, ya kan? Iya. Jadi seolah-olah cuma pemerintah ini bukan kayak bukannya harusnya memfasilitasi, tapi cuma sebagai regulasi, sebagai regulator doang, Iya. ya kan? Jadi kayak bukannya sebagai apa namanya yang menjadikan dirinya gimana? Gue ngomongnya susah juga ya. Enggak, ini cuman Kayak minta. jadi wasit gitu loh. Iya, turunin nih ke. Iya kayak gitu. Turunin. Ya orang kesehatan pun dia beli. Iya, nggak bisa semena-mena begitu gitu loh maksudnya. Gitu. Kan Dan harusnya disitulah pemerintahan kita turun tangan. Iya begitu maksudnya. Jadi Bukan hanya, weh turunin dong. enggak cuma turun nggak bisa begitu. Ya di sisi lain juga kan para ahli epidemiologi itu juga menyayangkan itu kewajiban. Harus dikaji ulang katanya. Soal? Ya itu PCR wajib apa namanya? Oh iya benar-benar. PCR itu Karena naik pesawat. dilihat dari efektivitasnya gitu. Betul. Betul. Kalau udah ada vaksin ya kenapa harus ada PCR Iya, juga gitu loh. Iya. Ya kan? Katanya mau vaksin 1 kali, mau dosis 2, belum ya tetap harus PCR wajib. gitu ya. Cuman memang banyak yang kritis dari kemarin. Akhirnya tadi antigen juga boleh. Akhirnya. Ya, itu jadi baru akhirnya kan ini jadi semakin menguatkan opini Ya. masyarakat kalau Betul. ternyata PCR, vaksin dan segala macam tek-tek bengek yang diperlukan dalam persyaratan-persyaratan itu jadi sebagai cuma ladang bisnis. Iya. Iya kan? Iya. Betul. Karena kan income-nya kan pasti masuk ke negara, kayak gitu kan? Iyalah pajak dan bla bla Ya, bla. iya itu dia tadi. Akhirnya kan jadi kita ketemu tuh secara sistematis ternyata ini bermula dari awal adanya pajak gitu kan. Karena dari pajak ini makanya pemerintah lah harus ada income gitu Iya, dari untuk lembaga apa? kesehatan Untuk ini. membayar hutang. Aduh. Jadi Aduh. kacau semuanya. Kacau. Men. Kacau semuanya. Ya kan? Yang akhirnya yang jadi korban ya kita juga. Rakyat juga jadinya. Korban. Gitu. Korban dari semuanya. Segala macam posisi. Ya, tapi di balik itu semua orang-orang jadi semakin menguatkan diri masing-masing gitu loh. Supaya ya tadi nggak perlu ada yang vaksin, nggak perlu ada tes PCR segala macam gitu. Kalau mereka bisa jaga kesehatan masing-masing gitu kan. Ada hikmahnya begitu, hikmahnya begitu. Jadi kalau nggak vaksin nggak boleh ke mall, nggak bisa. Itu hikmah yang paling bagus itu. Masuk ke mall. Tapi semenjak sebenarnya mau dibuka dulu atau adanya syarat vaksin dulu sih sebetulnya? Mall dulu lah Mall kalau nggak dulu, salah deh, bro. kalau nggak salah deh. Ya kan? Mall dulu baru vaksin. Mau dulu baru Baru ada vaksin. syarat Vaksin. masuk mall dengan vaksin gitu. Iya benar kalau nggak salah. Kalau nggak salah Iyalah. ya, mall dulu dibuka pelan-pelan, cuman masih agak lumayan sepi kan. Terus ada Ya sepi karena orang-orang takut juga, iya, bro. takut. Terus kalau nggak salah itu dia wajib PCR antigen. Awalnya, surat itu awalnya. iya. Cuman karena- untuk menyatakan bahwa negatif. Cuma karena yang masuk ke mall itu ternyata bukan middle up tapi lower up. Ya udah akhirnya vaksin Sampai aja dah yang murahan vaksin. gitu. Vaksin. Gitu, benar. Oh, jadi kebijakan itu ada setelah mall itu buka. Nah itu vaksin pun karena dulu kalau nggak salah sih banyak yang pro kontra itu. Iya, pada nggak mau vaksin kan Iya, akhirnya iya. kan. Iya, walau- Akhirnya langsung pokoknya masuk Ada persyaratan begitu. Iya. masuk baru. mall, masuk pasar, vaksin. Akhirnya vaksin. Iya, itu. Ya makanya nggak jadi wajar kalau dinilai vaksin itu cuma persyaratan tok gitu, Iya. bukan emang menunjang sebagai Tapi penunjang emang aspek kesehatan. sukses bos. Sukses. Iya. Sukses. Pulang kampung Orang gitu. yang tadinya Mau nggak anti-vaksin, mau lah. wah, Dia mau gua vaksin. kagak bisa ngapa-ngapain dan Terlepas dari idealismenya. iya. Isinya mau Omong kosong idealisme mereka isinya itu. pun bikin SIM segala macam urusan Pulang kampung, balik lagi ke Jakarta. harus pakai vaksin. Makanya Harus. teman-teman gue yang tadinya enggak takut segala bla 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 bla, akhirnya dengan tersendirinya dia datang vaksin. Vaksin. Itu yang dia nggak tahu kalau surat vaksin itu ada. Kan sempat viral itu beberapa. Bisa bikin. Bro, iya, bro. Aduh. kacau. Tapi nggak ada peduli lindungi bos. Iya, Scan, iya, scan. iya. Iya, iya. Saat ini kan harus scan.
Betul. Ya betul, itu betul. semakin membuktikan ya adanya kekuatan dari kebijakan. Iya. Ya kan? Ternyata kebijakan itu Keren. bisa merubah idealisme. Keren. Keren. Iya, emang Iya, itu itu dalam- fungsinya negara di situ. Betul, betul. Ya, itu. Fungsinya Betul, negara betul. di situ. Harusnya itu kebijakan itu tadi diperuntukkan bukan hanya untuk Hal-hal seperti itu. hal seperti itu tadi gitu. Coba kalau kita peruntukkan untuk ketaatan kepada Wah, wih. keren banget, Bos. Luar Keren. biasa sih Bang. Iya, benar. Tapi Iya. masalahnya orientasi sistem Saat ini. ya itu nggak ke situ cuy. Iya. Nggak Ini ke kan situ. menggambarkan karena penguasa-penguasa saat ini Iya, rata-rata benar, muslim benar, kan. benar. Iya. Coba arahnya ke situ luar biasa. Surga di tanganmu, Bos. Wih, Wih, luar surga biasa. di tangan. Bisa lepas dong kalau gitu. Iya, bener. Bisa lepas dong kalau gitu. Tega. Ya karena selama masih di dunia itu bisa lepas bisa Iya, iya, ini, iya, Bos. iya. Iya, betul. Nah, itu masalah Luar vaksin, biasa. masalah PCR. Vaksin Tapi Polemik. ya Polemik. overall selama ini bisa dibilang dikatakan pemerintah berhasil nggak menangani. Menangani. bukan menangani sih, menanggulangi sebenarnya. Menangani. Karena menangani itu kan udah termasuk dari bagian antisipasi cuy, Iya. ya kan? Tapi ini kan lebih kepada setelahnya baru ada gitu loh. Berhasil nggak kira-kira? Berapa persen dah menurut lo? Ya 40-60. Rendah banget, Bos. Berhasil. Berhasil ya? Dalam sisi apa namanya? Menurunkan. Tadi menjual vaksin, menjual vaksin. sorry. Emang dijual kan? Oh iya, maksudnya Emang dijual. dibeli. Ya, iya, Beli iya. vaksin terus dipakai gitu kan sama masyarakat tuh berhasil. Iya, iya. Tadi sama mekanisme kewajiban vaksin gitu kan. Itu berhasil. Menurut lo berapa persen, Bos? Ke situ ya. Buat ininya nanggulingin Iya, pandemi iya. atau vaksinnya. Kalau Nggak vaksin usah takut. Iya, Bos. Kalau vaksin emang saya itu sukses. Susah dalam Menerapkan vaksin gitu. Iya. Menyadarkan mengharuskan masyarakat tuh untuk sadar ayo vaksin. Iya itu karena ada Iya. Sadar nggak sadar Nah, sih. itu karena ada Sadar. Keharusannya. efek sampingnya cuy. Karena ada efek samping. Lu kalau nggak vaksin Iya, itu mana makanya gitu. mekanisme Ya. kebijakan itu Sukses berhasil dalam hal dia. itu. Ya itu Dalam berhasil hal kalau itu. Berhasil. Tapi nanggulangi Covid-nya? Ya kan itu bagian dari menanggulangi kan. Iya betul. Iya. Udah gitu dong. Tapi gue sempet agak gregetan juga sih pas semenjak yang waktu itu vaksin berbayar itu kan, gitu kan, yang awal Oh, iya. katanya kan gratis, ya kan, Iya. terus Sempat ada berbayar. Gue Akhirnya gratis. gregetnya bukan sama pemerintah, bukan sama orang kita. Kok aneh? Kesehatan nggak ada- berbayar kok aneh gitu. Emang kapan di Indonesia nggak dulu, kesehatan yang berbayar, Gratis, ya. yang gratis gitu? Tapi menurut lu berhasil nggak, Bro? Apa? Berapa persen Berhasil. pemerintah berhasil. menanggulangi? Berhasil membuat kita gregetan. Ya itu kan tadi soal COVID ya, seputaran COVID dan apa namanya hal-hal yang berkaitan sama COVID gitu. Terus juga yang rame-rame sekarang lagi nih ada ini Penyakit juga. penyakit juga sih ini parah asli. Konyol. Pinjol. Iya. Pinjol. Itu penyakit yang disodor-sodorkan. Ditawarkan apa ya? Lu lihat aja kalau di YouTube. Iya benar. Pasti ada pinjolnya. Oh iya benar. Itu mau ilegal mau legal dia sama ya. Sama. Iya ya. Parah. Iya. Coba Oke, kalau gitu kita Kedua kupas ini ya? kita kupas aja langsung. Iya. Jangan Ini lama-lama. dia, Pinjol. Tapi jangan sampai nih ini channel kita ada iklan begitunya. Gara-gara ngomongin pinjol ya? Kita ngomongin pinjol. Gara-gara ada pinjol. Iklan nanti AdSense-nya malah begitu. Pokoknya kita lawan pinjol. Boro-boro AdSense. Lu kok jauh banget mikirnya sampai. Enggak, Bos, tapi sekarang boleh loh ditayangin Apa? iklan sama YouTube. Iya, Bu, tanpa AdSense kan. Tapi Oh iya bisa. Bisa. Ya. Itu ya bukan kehendak kita lah, Bos. Iya. Jadi mohon maaf teman-teman kalau misalkan nanti ada iklan kayak gitunya ya. Tapi yang jelas kita lawan pinjol. Oke, langsung aja ini dia. Oke. B. Jakarta, Kompas.tv. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD mengimbau masyarakat yang sudah sempat meminjam di pinjaman online atau pinjol ilegal agar tidak perlu membayar tagihan. Wih, keren, Bos. Mantap. Membela sekali Bapak. MD luar biasa. Membela sekali. Apresiasi. Membela rakyat banget loh ini. Itu saking kepada rakyat tuh luar biasa. Iya. Sampai gak usah suruh Sebentar kan pasti ada pertanyaan selanjutnya, Pak. Pertama kan senang nih ya kan. Iya. Oh, senang nih, ada Kita pembelaan bebas nih. Bebas nih ya kan. Terus tiba-tiba
orangnya datang nih, debt collectornya, Iya. baru utang lu, ini Gemeteran macam-macam. lagi. Tetep aja. Kan Pak Mahfud yang mungkin ada di situ. Iya. Cuma regulasinya doang. Iya. Ya gini aja Pak, Pak, saya Pak. disuruh Pak Mahfud nih. Ya kan? Nih baca beritanya nih. Betul begitu. Lu berani sama Pak Mahfud? Ngaruh, emang ngaruh kan gak ngaruh cuy. Kata dia, nasib lu bukan di Pak Mahfud. Dulu yang minjem ya kan? Bayar lah kalau minjem. Iya iya. Lanjut. Hal ini disampaikannya sesuai rapat masalah penegakan hukum terkait masalah keuangan dan pinjol ilegal bersama Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bank Indonesia hingga Bareskrim Polri. Mahfud menghimbau para korban untuk melapor polisi apabila pinjol ilegal masih meminta untuk membayar disertai dengan ancaman atau teror. Mahfud pun memastikan polisi akan langsung memasifikasi gerakan para pinjol ilegal dan akan bertindak tegas. Iya, Jadi iya. lapor polisi. Tapi Bos. berarti bukan menegasikan. Iya. Memasifikasi itu kan kayak menurunkan intensitas penagihannya atau Debt misalkan collectornya gitu ya, kan. debt Kalau collectornya. nggak ancaman ya nggak apa-apa gitu ya. Kan sama aja dong. Sama aja dong. Nggak, masalahnya ancaman dan teror ini sendiri pun konteksnya tuh kayak gimana, Nah, men? betul. Apakah yang verbal apa non verbal gitu loh. Ya betul. Karena kan ada yang ancaman yang sifatnya kan non verbal kayak di Psikis. ya gitu kan. Aku diprototin. Gila bos. tanpa Cuy, itu aja didatengin intimidasi, pun, Bos. men. Tanpa didatengin pun tuh gue sering nonton di YouTube tuh kan. Bukan pengalaman kan? Pengalaman kan? Pengalaman juga. pengamat. Oh, pengamat. Pengamat Iya. pinjol. Iya serius. Kan ada channel-channel apa? Yang bahas pinjol itu bos. Iya. Iya. Gila itu. Secara psikis aja udah nyerang banget. Lu aja lu ngeliat kayak gitu ngerasa Gemeter lah bos. Namanya satu kita punya salah punya hutang. iya. Ya kan? Ya. Kita ditagih. Ditagihnya udah kebun binatang segala macam. Iya, betul. Itu keluar verbal semua. ya semua kena. Kena semua. Sama pengurus kebun binatang enggak? Enggak sih. Nggak, tapi pinjol itu itu masalahnya nggak nggak ada itunya. lama kan Udah sebenarnya. lama. Yang Banget. pintas segini Iya, sebenarnya udah udah lama lama. kan. Dari Mau legal tahun atau- sekitar tahun 2010-an atau 2012-an. Itu mungkin lah. yang legal, apa yang ilegal? Iya, I don't know. Sama. Pokoknya itulah ya. Iya, cuma kan yang dimasalahin di sini kan itu yang ilegal. Nah, Betul kan? Betul kan? Ada Yang beberapa ilegal. daerah tuh iya, didatangi oleh yang polisi. sampai mengakibatkan Berarti yang legal boleh? teror. Ya, I Ya, don't namanya know. legal, namanya legal. Yang namanya legal boleh lah. Iya kan sesuai Dengan teror regulasi. boleh juga mungkin. Nah, itu harus dikaji Nah, ulang itu tuh. iya Harus benar. dikaji Makanya ulang harus tuh. jelas ini statement pemerintah. Iya, soalnya dalam yang legal menyampaikannya. kan pakai teror tetap. Tetep loh. Iya. Tetep. Teror fisik, ancaman, verbal segala Iyalah. macam juga Itu yang ada. parah gue pernah lihat di Instagram ya. Itu sampai dicoret-coret rumahnya cuy pakai pilok, bayar utang. Waduh. Kok tertanda koperasi maju mundur. Yo. Nyebur. Tapi dia itu kalau yang menagih itu Tapi beneran itu ada. apa? Nelpon ke teman-teman ya, ke teman-teman Oh yang iya, sepinjem karena itu. dia kan Bisa sistemnya kan, nge-link gitu. Oh iya. Iya nggak sih? Iya Link iya. apa setiap kontak yang ada di handphone kita. Oh, berarti Iya. jatuhnya penyadapan dong. Ilegal dong Makanya kalau gitu. gue juga sering lihat teman-teman, waduh, ada di Yang nggak minjem dua melin gitu. Yang enggak minjem. Tolong ya kalau mau pinjam. Oh, jadi kayak pinjem ini. jangan pakai nomor gua gitu. Kayak Gua kontak jelasin penjamin gitu. lah. Iya, Kayak kayak kontak gitu. penjamin. Itu otomatis Ini bos. temennya, ini Seluruh dapetnya. kontaknya ada. Enggak, gue kalau jadi temennya kok mau ya? Bukan mau, itu kan terpaksa bos. Ya enggak, misalnya gue minjem nih, gue Oke. minjem. Terus kan dimintain kan kontak penjamin ini Bukan siapa? dimintain Bukan, bos. bukan hanya itu. Otomatis ketarik kontaknya semua. gitu. Iya, yang dari kontak dia itu otomatis ketarik Loh itu semua. penyadapan Nah, dong. Iya, penyadangannya kayak gitu. lewat situ. Wow. Gitu. Makanya sampai diomel-omelin itu gua kan minjem bukan kan lu yang hanya- ngomel ke gua. Iya bener. Bukan hanya diomelin, dibikinin flyer, ini maling. Langsung terbayang gitu loh, telepon set ya kan. Siapa Misalnya, nih, misalkan nih lagi nunggu proyek kan nih orang nih kan. iya. Nomor telepon gak dikenal nih, wah ini proyek nih kan, dengan senang hati diangkat. Halo, ya kan? bos, gitu. Halo bos, ya gimana ceritanya ya kan? Gimana apanya? Utang temen lu bayar tuh ya kan. Aduh. Apa urusan sama gua? Gua ngerasain duitnya kagak ya kan. Ceritanya minimal kagak. Siapa sih nih kesel? Oh gitu mekanismenya. Wah, iya parah. Iya. Parah Itu ya? Udah viral banget emang. Dan itu emang tindakan seperti itu emang dibolehkan oleh OJK apa gimana sih? Wah, gua belum tahu deh. Itu Ntar yang kita kaji nggak deh. ngerti. Iya. Soalnya Nah, itu kan harus yang katanya legal pun Kayak gitu. seperti itu. Iya. Nah, itu kan harusnya kan jadi tugas aparat polisian ya Iya, kan. betul. Yang gua rasa sih tim penyidik udah sampai ke situ, cuy. Iya, Iya kan? Iya, Udah sampai ke harusnya situ gitu. lah Iya. harusnya. Kan di Level tengah-tengah level itu. penyidik, iya. Betul, Iya, betul. sekali Oke, lagi. lanjut. Ia menegaskan kalau
Pernyataannya tersebut dilontarkan untuk memberikan efek jera pada pelaku pinjol ilegal. Wow. Operasi pinjol ilegal selama ini tak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan dianggap meresahkan. Menurut Mahfud MD, penindakan hukum pidana dan perdata ini hanya berlaku bagi para pelaku pinjol ilegal, terkecuali perusahaan finansial teknologi atau fintech peer to peer. Peer to peer. Iya, peer to peer. Peer to peer. Iya, Lu suka bahasa Inggris banget apa? Biar bule. Biar kebule-bulean. Mana aksen England. Peer to peer. Waton boto. Yang telah memiliki lisensi dari OJK atau pinjol legal. Nah, tadi, ya kan, harus diperjelas lagi. Kalau misalkan yang ilegalnya aja, apa yang legalnya juga. Iya, Karena kan masing-masing juga terkait cuy ini. Harus Yang ilegal sama yang legal itu kan udah diakui sama Kapolda Metro Jaya waktu itu. Dalam press release kalau ternyata investor dari si pinjol ilegal ternyata sama dengan investor dari legal. yang legal gitu loh. Iya, Ini kan sistematis. Betul. Ya kan? Wah, luar biasa itu ya. Gimana itu? Iya. Peran negara harusnya ada di situ. Betul. Apa peran negara hanya mengingatkan gitu, nggak usah bayar, cukup. Ya nggak cukup lah. Enggak. Ya, gimana ceritanya? Itu mecece banget, Bos. Itu mas tadi kan dibilang ingin menimbulkan efek jerak ya kan gitu kan. Koruptor kurang gimana cuy takut-takutinnya. Koruptor Tapi kurang gimana masih aja takutin. gitu. Masih aja gitu loh. Tapi emang ya karena emang nggak ada bukti nyata. Iya. Karena emang nggak ada bukti nyatanya dan tidak ada kejelasan dalam apa namanya pernyataannya tadi tuh. Jadi kayak kentang lah gitu kan. Ya cuman nyebar informasi seperti udah. Iya, Menghimbau gitu. saja. Menghimbau saja gitu. Ya emang selama ini himbauan saja. Tapi sampai kemarin tuh ada berita juga orang yang kerja di pinjol itu 2 hari doang nggak tahan Kerja di? pinjol tempat pinjol ilegal Karena karena ternyata ya itu tadi dia denger teman-teman yang di kantornya itu ngomong ke apa namanya ke nasabahnya itu kasar. Itu hampir meja-meja sampai kayak gitu nelfon-nelfonin. Jadi dia nggak tahan akhirnya cuma 2 hari terus keluar. oh toxic relationship dia berarti ya. Binatang semua dikeluarin sih. Nggak tahan. Itu kan dia kumpul satu ruangan, Bos. Enggak, gue takutnya salah paham kan. Gue takutnya salah paham ya kan. Dia lagi telepon, cuma matanya lagi ngadep sana ya kan. Wah lu, apaan gue baru datang? Gue baru datang gitu. Enggak, gue telepon dia ya kan. Cuma 2 hari, bayangin tuh. Nggak tahan dia dengar kayak gitu. Oh, gue pikir karena dia nggak tahan ngadepin si Ya, itu debiturnya. baru 2 hari masuk, 2 hari itu dia dengar kata-kata kayak gitu di kantornya. Tapi parah juga sih efeknya men. Karena kemarin di Wonogiri itu sampai ada yang bunuh diri. Ibu rumah tangga itu. Ya itu. Utangnya sampai 51, berapa sekian lah gitu. Padahal awalnya paling nggak nyampe segitu. Itu katanya sampai belasan pinjol men. Oh, Jadi bukan 1-2. Ya jadi sistemnya gini, gua kayak orang pengalaman. Iya. Emang Oke, gua oke. pengamat. Pengamat pinjol. Ya, Pengamat. oke, Mat. Lanjut mat. Jadi emang misalnya nih, gua pinjol 1 nih. Misalnya 1 juta. Kan itu paling kan dalam 1 minggu tuh harus balikin. Harus balikin kan. Ketika kita nggak bisa balikin, pinjam lagi. Pinjol ditawarin malah. Oh, ya, limitnya. Ya, nih lu pinjam ke sini nih, dikasih link tuh. Itu pinjol yang lain, dikasih pinjol yang lain. ACC lagi. Wah, gitu. Bayar sama satu. Oh, jadi kayak operan database gitu ya. Betul. Besoknya nggak bisa bayar lagi, dikasih lagi. Kan udah berlipat-lipat, Bos. Oh, itu yang di Dari 1 juta pun itu bisa nyampe 50 juta. itu the real gali lubang tutup lubang gitu. Yes. Cuman dalam bentuk online. Tapi nggak tutup sih. Nambah lah, Bos. Nambah terus. Nambah karena ketika pencairan pun nggak nyampe. Misalnya kita pinjam 1 juta, paling Dipotong. cair baru 800 atau 900. Oh, enggak full gitu ya? Enggak, Karena dipotong ya. dipotong. Oh, gitu. Buat nutup kan, buat nutup yang 1 juta tadi kan nggak cukup. Masih Iya, ada 200 kan? iya. Iya. Itu masih ada nyisa dan kita udah pinjam yang lain. Minggu depan lagi begitu gitu. Wah, sekarang tapi tuh masuk ke anak-anak muda loh. Apa itu? Gaya hidup seperti itu. Oh iya. Iya. Main slot deh buat slot. Buat apa namanya? Depo. Wah. Gua penasaran tuh di lingkungan gua kok depo apa sih gitu kan slot. Gua pikir judi online cuy. Pada bela-belain pada minjem online. Iya. Itu sekarang gaya hidup. Dan itu emang kayak gitu. cepet di ACC-nya. Iya, betul. Di approval-nya emang cepet. Cuman KTP apa udah. Iya. KTP cuma bergaya gini. Iya. Padahal kalau dari sisi bunga ya itu ternyata gedean dari pinjol cuy.
Pinjol itu dia sebulan tuh bisa sampai 30%. Astagfirullah. Yang ilegal ya, yang ilegal. Yang legal. Oh, yang legal. Yang ilegal. Oh iya, oke. 30%. Yang legal itu seharinya cuma 2,8%. Sehari. Sehari. Hari. Kali 30 hari itu 60. 60%. Kacau. Bentar lagi 100%. Jadi sama aja. Ilegal dan legal sama aja sebenarnya. Ya mau legal atau ilegal bagi umat Islam itu harusnya nggak boleh. Iya benar. Nah, Iya itu ada benar. itu Kita harus lihat dari perspektif lain lah. Oke, kalau kita standarnya kita itu kan Islam. Iya, Oke, iya. gitu. Ada Satu, perspektif pinjol, lain. pinjol nggak boleh. Kedua dengan cara yang seperti tadi bos, nggak usah bayar. Kita utang nih, nggak usah bayar. Dosanya berlipat itu, berlipat. Udah pertama riba, dosa riba, dosa nggak bayar utang. Nggak bayar utang. Ya, jadi kita negara sebenarnya mau melindungi kita apa menjerumuskan kita sih? Gimana sih Pak? Pak tolong Pak kasih kejelasan Pak. Kalau kita nggak bayar dosa Pak, gimana dong? Namanya hutang, mau itu pinjol mau apa ya bayar, bos. Iya. Nah ini berkaitan sama gaya hidup yang tadi lu bilang. Yo, Kan iya. gaya pertama itu berkaitan sama gaya hidup. Yang kedua karena tuntutan hidup. Tuntutan hidup. Ya kan? Yang ibu-ibu rumah tangga itu nggak mungkin lah gaya hidup. Guru yang dipecat pernah dengar kan? Iya, itu kan karena tuntutan hidup men. Akhirnya tekanan-tekanan hidup yang ada dalam sistem ini yang membuat mereka akhirnya Mau nggak mau. mengamuk situ. Dan pinjol-pinjol ini karena karakteristik kapitalis itu memang mencari peluang dalam kesempitan, Iya, akhirnya masuklah ke situ. Yang jadi Gitu. pertanyaan gua bos, Apa? pinjol ini selama ini kan banyak banget di iklan YouTube Dan kan? dia antusias banget Iya, loh, pinjol. makanya pengamat itu. Enggak, ini kayak dia antara dia emang pernah kedua temen-temennya dia banyak kayak gini cuy. Ada, Dia- ada. Teman-teman gua jadi korban. Dia nggak berani ngomong. Serius, teman-teman deket gua ada yang kena. Iya, Apa iya, dikapalin iya. nggak? Iya dong. Dulu Ya karena nomor kontak gua ada di dia. Iya kan bener kan? Iya. Enggak, yang gue jadi pertanyaan, kenapa di iklan itu kayak diperbolehkan banget gitu. Di iklan YouTube. Seharusnya pemerintah tuh punya kuasa apa? Di YouTube kan punya otoritas yang tinggi, Bos. Dia dari Kemeninfo. Ya, dengan info kan. Kita lihatlah tayangan-tayangan yang Bagus. bagus saja bisa di Iya, yang berkualitas lah gitu. Iya, Ternyata bisa bisa ada masuk gitu ya. iklan kayak gitu. itu bisa di-cut sama pemerintah terkait. Iya bener. Kenapa ini yang dia? jelas ini yang tadi Pak Baru Mahfud ya? sendiri menganjurkan tidak usah bayar, Iya. kenapa bisa berkeliaran? Karena standarnya beda, Iya, Bos. standarnya beda. Standarnya beda. Standarnya bukan gimana membasmi hal-hal yang memang merugikan. Tapi ternyata yang bisa menghasilkan income ke negara. Betul. Itu kan? Oh iya, pertanyaan kan legal dan ilegal. Iya itu. Tadi legal. Bukan masalah. Kalau yang ilegal ini itu kan terjerat atau gimana? Iya, ilegal itu kan mungkin ada income-nya ke negara mungkin ya. Nah, I don't know lah kalau selebihnya. Mungkin karena kecil gitu loh. Jadinya Jadi akhirnya ditantas. Iya, itu sebagian aja mungkin. Karena kan keteratur di OJK, sedangkan di OJK itu kan pengurusan administrasinya kan perlu pembiayaan, iya kan? Riweh lah mungkin. Riweh dan Satu. ternyata lebih banyak yang ilegalnya ini yang tidak terdaftar di OJK. Satu. Kedua juga nasabahnya dimudahkan. sangat. Iya, Kalau yang legal kan mungkin agak riweh juga pengurusan administrasinya. Terakhir yang paling dirugikan adalah investornya. Nah, iya. Investornya inilah yang akhirnya apa ya? Bisa dibilang mereka korporat-korporat yang punya modal yang akhirnya terus-menerus berusaha mencari peluang dalam hal-hal yang kayak tadi, Iya, tuntutan hidupnya, gaya hidupnya Ya dimanfaatin. jelas gitu. lah ini kelemahan kan. Hah? Dia nyasar ke kelemahan gitu. Iya betul, Iya, betul. Yang harusnya ini sebetulnya celah inilah yang nggak boleh ada sebetulnya kan. Celah kayak gini yang harusnya nggak boleh ada supaya nggak jatuh korban kayak yang udah gitu. Jadi yang harus digali itu kan akarnya. Iya, bener. Bukan hasil oh lu pinjol nggak usah bayar. Bukan itu Enggak, sebenarnya. bukan itu. Bukan. Gue yakin orang-orang yang kerjanya di leasing juga nggak bakal setuju sama statementnya Pak Mahfud. Iya, iyalah. makanya. Gue mau kerja apa bos kalau begitu? Dibayar. Enak aja lu, pen udah-udahan nggak bayar aja. Gua susah. Gaji gue dari sini cuy. Gue susah nagih-nagih nih. Iya, ya kan? Jadinya kan disengsarakan semua, menyengsarakan Semua sengsara, ya kan? Iya, Dan kesel juga pasti melihat teman-teman kita begitu. Oke lah, buat Pak Mahfud lah. Kalau emang benar-benar cinta pada rakyatnya kan, Iya. ya cari Lunasin. akarnya. Jangan, bukan dilunasin juga, bos. Cari Tapi ada akarnya. loh, Kenapa nih rakyatnya bisa dengan mudah pinjam online? Oh itu harus cara berpikirnya harus sistematis. Kalau yang cara berpikirnya parsial mungkin ya Nggak bisa. melihatnya begitu tadi. Iya, betul. Solusinya begitu. Problem solvingnya pasti Nggak begitu. usah bayar. Iya, clear itu menurut mereka gitu kan, karena ada pelindungan dari pihak-pihak terkait ya gitu misalkan. Pertanyaannya adalah sekarang begini cuy,
orang-orang yang merasa dirugikan dengan teror-teror pinjol itu, berani nggak mereka melaporkan ke polisi? Nah, Mereka pasti mikir nih, sebelum mereka melapor ke polisi pasti mikir, ntar butuh biaya berapa ya? ya, betul. Ntar ditanyain gimana ya? Ntar gimana? Itu pasti selalu terbesit. Iya, Makanya banyak, ya mohon maaf ya, ini menyimpang sedikit nih. Banyak orang-orang yang dirugikan kayak kasus-kasus kayak pelecehan seksual, Diam gitu aja. kan, kemalingan, rumahnya dirampok. Itu mereka memilih tidak melapor. Kenapa? Ada pikiran-pikiran di belakangnya nanti Iya. ngikutin Iya. gitu loh. Takut inilah gitu. Jadi akhirnya apa ya, hukum di negeri ini juga bukan melindungi orang-orang lemah. Justru orang-orang licik, orang-orang jahat yang ternyata akhirnya mendapat ruang di situ. Betul. Begitu. Wis. Ya inilah ketika penanganan ada akarnya, tapi yang diurusin hanya rantingnya saja, Iya, Bos. betul. Itu di situ. Enggak semuanya kena, enggak semuanya kena. Iya, jadi kemana-mana jadi repot. Repot. Tuh Pinjol. masalahnya. Pinjol. Bos. Tapi udah nih BAB-nya udah nih. Artikel udah selesai. Udah Oh, selesai. udah selesai. Udah, cukup. Ya tadi tuh solusinya ya sebenarnya mau ilegal atau tidak ilegal Hilangkan. hilangkan tuh akarnya gitu kan. Dan sebetulnya akar permasalahan utamanya adalah karena adanya perbankan yang bersifat Iya. kapitalis. Ya. Itu cuy. Iya betul. Iya kan, vintage terus leasing itu kan lahir dari situ semua, ya kan. Kalau berani nggak negara kita memberantas itu semua gitu? Enggak. Karena memang mendukung. Iya kan? Iya. Kan tadi ada kuncinya. Ilegal atau legal? Ya karena emang negara kita juga ngutang. Iya. Regulasi. Karena negara kita memberi contoh Betul, gitu loh. betul. Presiden gua aja ngutang. Iya, ngutang ke Kenapa? negeri Cina. Iya, kenapa gua nggak ngutang? Udah emang apa? Utang. Dia enggak online kali pinjamnya. Enggak lah, enggak. Tapi cara nagih sama nggak sih? Cara nagih kira-kira sama nggak sih? Misalkan Dari Cina gitu. makin brutal nih. Iya. Dicoret-coret ya kan? Iya.